Sehingga pada malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap Islam iman. Kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, dimudahkan langkah kaki kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu masjid, dalam satu tujuan yang sama, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar ilmu agama. Semoga kumpulnya kita pada malam hari ini di masjid ini merupakan bukti bahwa Allah ridho kepada kita, bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kita, bahwa Allah kelak menginginkan kita bersama dapat juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan pembahasan kajian fikih, yang mana kajian fikih kita masih di dalam pembahasan tentang syarat sahnya sholat. Kalau kita lihat syarat sahnya sholat itu ada 8, dan kita baru masuk syarat sahnya sholat yang ketiga. Saya ulang sedikit, yang dimaksud syarat sahnya sholat ini adalah hal-hal yang harus terlaksana, yang harus terpenuhi, yang nantinya bisa menjadikan sahnya sholat kita. Artinya, jikalau salah satu dari hal ini nanti kok tidak terlaksana, kok tidak ada, maka sholat kita tidak sah. Sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, diantaranya orang itu kalau sholat keadaannya harus bersih dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar, sudah kita bahas. Kemudian juga orang itu kalau hendak sholat, dia harus pastikan bahwa dirinya dalam keadaan bersih, baik badan, pakaian, dan tempat dari najis. Nah, kemudian sekarang kita masuk yang ketiga. Orang itu ketika sholat disyaratkan dia ini harus satrul aurah. Apa maksudnya? Orang itu ketika sholat dia keadaannya harus menutup aurat. Ya, orang itu ketika sholat keadaan dia harus dalam keadaan menutup aurat. Mungkin kita sudah sering dengar ya, nutup aurat. Tapi tidak ada salahnya kalau di sini kita bahas ya tentang apa sih sebenarnya definisi atau arti dari aurat yang wajib ditutupi oleh setiap orang yang sholat. Dikatakan bahwa definisi atau arti dari aurat adalah ma yajibu satruhu wa ma yahrumun nadharu ilaih. Artinya aurat itu adalah anggota tubuh kita yang wajib untuk ditutupi dan haram untuk dilihat. Itu namanya aurat. Apa sih aurat itu? Aurat itu anggota tubuh kita yang wajib untuk kita tutup dan haram hukumnya untuk dilihat. Di dalam kitab yang lain juga disebutkan definisi dari aurat adalah kullu ma harramallahu ta'ala kashfahu min jismil adami amama man la yahillu nadhar ilaih. Artinya aurat adalah anggota badan yang Allah haramkan untuk dibuka di depan orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jadi kalau kita gabungkan 2 definisi ini adalah aurat itu bagian tubuh kita, bagian tubuh manusia yang Allah wajibkan untuk ditutupi dan Allah haramkan untuk dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Nah, pertanyaannya, anggota tubuh kita yang termasuk aurat, anggota tubuh kita
yang wajib untuk ditutupi, yang haram untuk dilihat itu mana saja? Ini berarti kan nanti kalau orang sholat dia wajib untuk nutup anggota badan ini kan. Nah ini perlu kita ketahui bahwasanya aurat atau anggota badan manusia yang wajib ditutup dan haram untuk dibuka itu berbeda tergantung apa jenis kelaminnya. Berbeda tergantung apa jenis kelaminnya. Kalau dia adalah orang laki-laki, ketika dia sholat, auratnya, artinya anggota tubuh yang wajib ditutup adalah ma baina surrati war rukbati. Anggota tubuh antara pusar sampai lutut. Itu yang wajib ditutup. Ini kalau laki-laki. Ya, kalau laki-laki. Kecilkah dia, balekkah dia, sudah setengah baya, sudah tua, sama saja. Pokok kalau dia masuk kategori orang yang jenis kelaminnya laki-laki, ketika sholat yang wajib ditutup adalah antara pusar sama lutut. Ini muter, bukan pusar tok. Nanti pusar tok, bukan. Ya pusar ke belakang sampai lutut. Nanti tuh lutut tok sama pusar tok. Ya, jangan salah paham ini. Kok lucu loh. Ya. Hah? Bagian antara pusar sampai lutut ini wajib ditutup. Ini minimal ya, ini minimal. Artinya kalau orang laki-laki sholat pakai celana 3/4, ya bawahnya lutut itu ya. Yang bawahnya lutut itu loh. Dengan nutupi pusarnya, jadi yang bagian atas celana itu di atasnya pusar, sudah sah. Walaupun ininya kelihatan. Ya, 2 tombol ini kelihatan ya. 2 tombolnya kelihatan punya laki-laki. Tidak masalah, tetap sah. Ini kalau bicara sah atau tidaknya. Jadi pakai celana gitu aja, ya. Kemudian tidak pakai baju atas, walaupun baju dalam juga tidak pakai, ya. Sehingga 2 tombol ini kelihatan, ya. Volume on off ini kelihatan, ya. Tidak masalah, tetap sah. Ini kalau kita bicara sah atau tidaknya, gitu aja sudah sah. Cuma ya kurang adab, ya kurang sopan. Kita ini kan sholat menghadap Allah Ta'ala. Jangankan ngadep Allah, kita ini kumpul di sini aja atau kita ngadepi tamu, ada tamu kita sambil telanjang dada itu kan tidak pantas. Apalagi ini kita menghadap Allah pemilik alam semesta dalam keadaan seperti itu kan kurang sopan. Ya. Sehingga misalnya begini, ada kejadian, misal ada orang pakai celana panjang, kaosnya najis. Kita kan sudah bicara dulu masalah najis, apa yang termasuk najis. Misal, saya ini celananya tidak najis, tapi bajunya najis. Saya mau sholat. Katanya kalau orang sholat kok pakaiannya najis kan tidak sah. Oh, baju saya najis, celana tidak najis. Wah, berarti harus dilepas ini. Misalnya untuk disucikan tidak mungkin, tidak ada air, tidak ada alat untuk mensucikan. Misalnya dilepas bajunya, pakai celana panjang tok sholatnya. Sah apa enggak? Sah. Ini untuk laki-laki. Ibu-ibu jangan ada yang ngantuk ya. Nanti sholat sampai rumah celanaan tok. Wah, penampakan itu nanti. Geger rame, teriak-teriak nanti anaknya. Ya. Ini kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan beda lagi. Ya, kalau untuk perempuan beda lagi. Kalau perempuan itu auratnya atau anggota yang wajib ditutup, anggota tubuh yang wajib ditutup di dalam sholatnya adalah seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya wajib ditutup kecuali 2 yang boleh dibuka, yaitu wajah sama kedua telapak tangan. Ini kalau perempuan. Loh kok banyak? Laki-laki cuma itu tok, perempuan banyak. Kita perlu sadar bahwa wanita itu adalah mata, kata Nabi. Wanita itu perhiasan. Sehingga perhiasan itu umumnya kalau orang itu punya hiasan disimpan apa dipamer-pamer. Jangan macam-macam jenengan punya perhiasan dipamer-pamer jambret orang nanti. Punya perhiasan itu disimpan, jadi dipamer-pamerkan. Lah perempuan itu perhiasan. Setiap melihat itu ada
hiasan di situ, makanya ditutupi, banyak yang ditutupi. Jadi jangan protes perempuan ini, loh kok enak kalau laki-laki cuma sedikit, kalau kita banyak yang ditutupi. Itu semua ada hikmahnya di situ. Iya, saya ulang lagi, kalau perempuan itu yang wajib ditutup dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang boleh kelihatan wajah sama kedua telapak tangan, itu tok. Kalau wajah ini ya, wajah untuk dahi ini bukan boleh kelihatan tapi wajib dibuka. Dahi ini batuk kalau bahasa Jawa. Ya, apa ini bahasa Indonesia? Dahi ya. Dahi, jidat dahi ini. Ini wajib dibuka ini. Apa? Dahi ya. Ini wajib dibuka. Hati-hati. Kalau sholat jangan sampai mukenanya atau kofiahnya bapak-bapak ini. Halo. Hati-hati. Kalau gini tidak sah. Kenapa? Karena nanti kalau pas sujud ini harus nempel ini. Ya. Jadi kalau pakai mukena, bapak-bapak pakai kofiah, nah ini dikelihatkan. Walaupun separuh, sepertinya ada yang kelihatan. Jangan sampai nutupi gini. Nah ini nggak boleh ini. Ya. Nah ini. Kemudian, jadi yang boleh kelihatan, yang harus dibuka ini. Kemudian ini saja. Wajah, bagian wajah. Hati-hati, rambut juga termasuk aurat. Ya, rambut juga termasuk aurat. Berarti apa? Wajib untuk ditutup juga. Sehingga bapak-bapak ya jangan salah paham. Kalau ibu-ibu mau sholat kok ngacanya lama. Apa sholat kok ngocok setengah jam? Loh, itu dalam rangka mau nutup aurat, Pak. Jangan salah paham. Orang kok dandan itu bukan. Itu mau nutup aurat. Siapa tahu ada satu rambut yang terurai keluar, nggak tahu, setelah sholat baru tahu. Lulu. Saya kira semut gatal-gatal, ternyata rambut satu terurai. Nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena ada aurat yang kebuka. Nah, kemudian begini ya. Di dalam menutupi muka bagi wanita, ya. Ini perlu dipahami. Saya tadi sebenarnya kesini mau bawa rida, mau bawa serban. Cuma karena kesusu, karena habis acara langsung ke sini, lupa ndak bawa. Minjem sejadah coba. Sajadah. Ada punya serban apa ndak? Saya kasih contoh cara nutup muka. Ini banyak yang salah soalnya. Ndak apa-apa itu aja. Ndak ada. Kalau ndak ada sorban, sarung aja, sarung. Ya, sarung aja. Ini penting di dalam tata cara nutup muka. Ya, tata cara nutup muka. Jadi kadang ada orang yang di dalam nutup mukanya itu kurang tepat. Akhirnya ada sebagian yang itu aurat, yang wajib ditutup ternyata kebuka. Maaf caranya. Monggo diperhatikan. Ini terutama ibu-ibu. Bapak juga. Bapak kan juga punya perempuan di rumah kan? Baik istri atau anak perempuannya. Ya, jangan bayangkan wanita loh ini. Gini ya, muka ya. Jadi yang wajib ditutup itu, ini Bu, ini sampai sini. Jadi apa ini? Janggutnya ditutup. Jangan gini. Kadang ada orang yang pakai gini, ini kelihatan. Loh, padahal ini juga termasuk aurat. Ya, jadi kalau nutup itu gini. Lah, lebih aman jenengan itu pakai masker tadi itu. Lah, lebih aman. Soalnya ini tutup juga kan. Lah, kalau jenengan kok makainya gini, ini yang bagian bawah sini kelihatan, enggak sah itu. Karena itu termasuk aurat. Lah, jangan loh, elek Pak Ustadz. Mosok orang pakai kok gini, nanti kalau dipoto, lho ki sholat pakai di model. Kok elek apa elek? Ini mau sholat ini kok elek atau cantik? Ini bukan masalah elek atau cantiknya, karena ini mau sholat. Permasalahannya sah atau enggak sahnya nanti. Ya, jadi kadang ada yang pakai mukenanya gini. Lah ini loh, jangan gini. Tapi ditutupi saat jenggotnya gini. Nah, ini ditutupi sampai bawahnya mulut itu ditutupi juga. Karena kalau bawah ini kelihatan, ya, bawah ini kelihatan bisa menjadikan enggak sahnya sholat. Atau misalnya mukenanya kelonggaran. Lah gini. Maka pakai apa ini namanya? Dicepit gini. Pakai apa? Paku atau apa ini? Pakai peniti ya. Pakai peniti. Dicepit pakai peniti. Ya itu dia. Itu kalau mukanya. Ya, kalau mukanya. Jadi ditutup sampai sini. Hati-hati, rambut juga jangan sampai apa? Terurai kelihatan walaupun satu. Itu kalau muka. Kemudian sama kedua telapak tangan. Lah,
kedua telapak tangan ini wajib dibuka atau bagaimana? Tadi saya katakan yang boleh dibuka. Misalnya kok kedua telapak tangannya kok ditutup sekalian, mungkin karena dingin pakai kaos tangan, tidak masalah. Tapi yang lebih bagus dibuka. Telapak tangan yang mana? Dohirihima wa batinihima. Dohir batin. Jadi sini sama sini kelihatan boleh. Jadi bukan sini toh, sini pun kelihatan tidak apa-apa. Dohir batin. Jadi bukan sini tok yang boleh kelihatan, sini kelihatan juga tidak apa-apa. Sampai mana? Sampai pergelangan tangan, sampai sini tok. Ya, sampai sini tok. Hati-hati, kalau jenengan pakai mukenanya tidak ada cantolannya. Biasanya mukena itu di tangan ada cantolannya, nggih. Lah, tidak ada cantolannya, kemudian jangan pas takbir Allah seret sampai kelek gitu. Walu, banyak yang teriak-teriak nanti. Lah itu bisa jadi tidak sah. Jadi harus dirapatkan gini. Jadi jangan sampai juga pas takbir gini ini kelihatan. Jadi bolehnya hanya sampai sini saja. Dohir batin. Iya, itu yang boleh kelihatan. Jadi muka sama kedua telapak tangan dohir maupun batin. Hati-hati kalau misalnya lobok ini bagian pada tangan mukenanya harus dikencengi. Ya, harus dikencengi. Kemudian kalau kaki bagaimana? Kalau kaki hati-hati. Ya, kalau perempuan kaki tadi termasuk yang boleh dibuka apa enggak tadi? Halo, ibu-ibu. Kaki tadi termasuk bagian yang boleh dibuka apa enggak? Enggak boleh. Maka hati-hati. Kalau jenengan pakai mukenanya anaknya. Iya, pakai mukenanya anaknya yang otomatis kan kekecilan, jadi panjangnya cuma sampai di bawah lutut misalnya, atau sampai bawah cuma nanti pas sujud ketarik, ya kelihatan tumit belakang itu tidak sah. Loh, bagaimana kalau misalnya mukenanya kekecilan, cuma saya pakai celana panjang plus pakai kaos kaki, nah tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Yang penting tidak kelihatan, kulitnya tidak kelihatan. Sebenarnya gini loh ya, tidak harus pakai mukena. Jenengan misalnya diudut-udut pakai kayak mumi itu loh. Itu juga tidak apa-apa. Misalnya pengen ya, atau pakai solatip hitam gitu loh, diudut-udut tubuhnya. Ya gak apa-apa, sebenarnya ketutupan kulitnya itu loh maksudnya. Ya, jadi misalnya gini, maaf, perempuan sholat tidak pakai mukena, pakai kaos biasa. Cuma tadi itu tangan sampai sini ketutup. Pakai celana panjang, kemudian bawah pakai kaos kaki, sah. Pakai kerudung misalnya, tentunya kerudungnya yang dapat nutup tadi ya, nutup ini semuanya sampai sini, sudah sah. Walaupun tidak pakai mukena. Sebenarnya tadi itu intinya. Jadi untuk wanita aurat adalah seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah sama kedua tangan. Selain ini kok ada yang kebuka, tidak sah sholatnya nanti. Paham ya? Nah ini namanya aurat. Nah kemudian di sini yang perlu saya jelaskan adalah syaratus satir, syaratnya penutup. Kan tadi aurat harus ditutup. Pertanyaannya nutupnya pakai apa? Ada dua syaratnya. Pertama syaratnya adalah ayasmul al-mastur lubesan falayak fi kaunuhu fi hufrah au khaimah au dulmah. Yang digunakan buat nutup aurat itu harus mencakup pada bagian yang ditutupi dengan cara dipakai. Ya, jadi yang digunakan buat nutupi aurat itu harus mencakup, menyelimuti bagian tubuh kita dengan cara dipakai. Artinya bagaimana? Tidak cukup kalau sing penting gak ketok, sing penting tidak kelihatan. Akhirnya apa? Dia sholat di kamar sendirian. Kan tidak ada yang lihat. Bukan gitu maksudnya. Oh ada yang lihat, lampunya dimatikan, cetek. Jangankan orang lain, saya sendiri juga tidak lihat. Sah apa enggak? Tidak sah. Jadi bukan masalah ada yang lihat apa enggak, itu dipakai. Jadi syaratnya tidak terlihat auratnya itu syaratnya harus ada yang dipakai. Bukan kok dengan kita matikan lampu
atau kita menyendiri di tempat yang sepi tapi tidak ada yang dipakai, maka tidak boleh. Jelas ya? Jadi harus berupa sesuatu yang dipakai. Kemudian syarat yang kedua, sesuatu yang dipakai ini adalah sesuatu yang dapat menutupi warna kulit. Sesuatu benda yang dapat menutupi warna kulit, maka sudah sah walaupun tipis. Sing penting warna kulit tidak kelihatan, maka sah. Bahkan di dalam kitab yang lain dikatakan cukup sudah sah. Misalnya orang menutup aurat tapi pakai kain yang tipis. Pakai kain yang apa? Tipis. Saking tipisnya itu maaf, sampai membentuk lekuk tubuh. Waluh, wah, iki jendol ngene gitu. Hah? Iki atas jendol gitu. Kelihatan kabeh ngeflek. Nyuk. Tapi warna kulitnya tidak kelihatan. Sah, sah. Untuk masalah sahnya sah. Sing penting warna kulitnya tidak kelihatan. Walaupun itu ngeplek sekali. Jadi apa namanya? Itu kalau istilahnya bukan menutup aurat itu ya, membungkus aurat ya. Membungkus auratnya dibungkus sehingga mencotot apa? Hah? Nah, dibungkus bukan ditutup kok. Jadi auratnya ditutup bukan dibungkus. Kalau kita membungkus itu buah-buahan itu kita bungkus kan kelihatan jendol-jendol apa? Itu dibungkus nah. Padahal anjurannya itu aurat itu ditutup bukan dibungkus. Kalau dibungkus nanti masih nah itu tadi. Iya, tapi kalau kita bicara masalah sah atau ndaknya, tetap sah. Walaupun itu kainnya tipis, walaupun itu sampai membentuk lekuk-lekuk tubuh. Sebaliknya, walaupun kainnya tebel, tapi transparan, tidak menutupi warna kulit, tidak sah. Kain tebelnya segini. Waluh, kayak karpet itu loh. Ini jenis pakai mukena itu mukena kayak karpet tebelnya itu, tapi kayak kaca warnanya itu, kayak plastik tempat kerupuk itu, ini kelihatan, tapi tebel, impor dari Meksiko misalnya kainnya itu, nah, tetap tidak sah karena yang terpenting dari penutup itu apa? Dapat menutupi warna kulit, bukan masalah tebel tipisnya. Tebel tapi kalau tidak menutupi warna kulit tidak sah. Tipis asalkan menutupi warna kulit tetap sah. Tapi hukumnya kurang baik, makruh. Ya dibenci sama Allah Ta'ala. Tapi tetap sah, tapi kurang baik. Ya kalau pakai menutup aurat cuma terlalu tipis sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuh. Paham ini ya? Nah, selanjutkan terkait masalah menutup aurat. Di sini ada beberapa permasalahan ya yang mungkin kadang terjadi di antara kita yang ada kaitannya sama nutup aurat. Yang perlu kita paham bahwasanya nutup aurat itu adalah dengan pakaian yang dapat menutupi tubuh kita sehingga tubuh kita tidak terlihat dari atas sama dari samping, depan belakang. Ini kalau laki-laki. Kalau laki-laki. Ini bahasa laki-laki ya. Jadi menutup aurat itu dengan pakaian yang menutupi aurat kita sehingga aurat kita tidak terlihat dari atas, dari samping kanan kiri, depan belakang. Kalau terlihat dari bawah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Contoh ya. Contoh. Misal, kan yang wajib tertutup dari atas tidak kelihatan, depan belakang tidak kelihatan, samping kanan kiri tidak kelihatan, dari bawah kelihatan, tidak apa-apa. Kok langsung guyu? Pengalaman kayaknya. Misal, contoh, ada orang pakai baju kedodoran, ya pakai baju kedodoran. Jadi kayak saya itu pakai baju orang yang gemuk, gede itu badannya. Ya, orangnya itu sak masjid misalnya, ya sehingga kancing itu walaupun dikancingkan kancing baju itu tetap dada kelihatan,
Sehingga nanti kalau saya rukuk gini, pas sholat rukuk, ini kan kerah bajunya kan lebar otomatis. Maaf, pusar kelihatan. Nah, karena kendor tadi kan. Ya, dari atas bagian atas kelihatan. Maka bagaimana kalau seperti itu? Tidak boleh. Tidak sah, tidak boleh. Jadi harus tertutup, bukan dari depan belakang tok. Dari atas juga tidak boleh kelihatan. Kalau dari bawah kelihatan tidak apa-apa. Misalnya Mas Adam misalnya. Ya, Ustaz Adam ini misalnya. Cuma pakai sarung tok. Dalemannya tidak pakai pelindung. Misal ini. Lah kok kebetulan, maaf, pas beliau sujud jenengan gini. Wow, misalnya. Maaf, enggak usah jauh-jauh mikirnya. Bagian atas lutut kelihatan. Jangan ke atas lagi, ngeri itu. Jadi bagian atas lutut kelihatan dari belakang. Tapi itu kan hitungannya bagian bawah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tetap sah. Ya, jadi walaupun kita ngelihatnya dari depan belakang, belakangnya Mas Adam, kita ngelihatnya dari depan kita. Tapi itu ngitungnya dari bawah. Sehingga misalnya ada orang di bawah kita ada di tingkat seperti ini. Iya, kita di tingkat. Misalnya ini ada atap ini kaca misal. Orang pakai sarung tok, enggak pakai daleman, lihat. Wow. Apa itu? Meteor misalnya. Kok ada meteor misalnya? Misalnya ini. Gimana ini? Orangnya sholat di atas dengan atap kaca. Tapi kan itu hitungannya tetap dari bawah, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Hitung-hitung menghibur orang lain ya. Ya jangan, tidak boleh, jangan ya. Maksudnya tidak apa-apa, jangan kayak gitu diistiqomain nanti. Kalau tahu atapnya kaca ya jangan pakai gitu. Kalau kita bicara masalah sahnya ya sah, tapi ya jangan terus kayak gitu. Wah, tidak apa-apa, tak niati menghibur orang loh, menghibur orang. Iya, nanti kalau orangnya senang, kalau orangnya ketakutan malah kesurupan. Wah, ngeri itu. Iya toh? Ya. Kemudian beda halnya kalau wanita. Kalau laki-laki kan terlihat dari bawah, tidak apa-apa. Tapi kalau wanita, seperti yang tadi di awal sudah saya singgung, kalau wanita ternyata pas dia sujud, kok kakinya ada yang tersingkap, kebuka, lah itu bisa tidak sah. Bisa tidak sah. Saya katakan bisa tidak sah. Jadi ada kalanya bisa sah. Belum tentu tidak sah, gitu loh maksudnya. Maksudnya bagaimana? Begini. Kalau misalnya kita di tengah-tengah sholat, baik laki-laki ataupun perempuan, di tengah sholat, bagian aurat, bagian tubuh yang wajib ketutup tadi ternyata tidak sengaja kebuka. Paham maksudnya? Tidak sengaja kebuka. Iya, entah karena ada hembusan angin kipasnya terlalu kenceng, atau ada anak kecil iseng masuk ke dalam sarung, misalnya ini dibuka, kita lagi khusyuk gini loh, kok ada untak-untaknya apa ini? Kok tegangannya terlalu gede ini? Ternyata ada anak kecil masuk situ. Bagaimana ini? Kan tidak sengaja kebuka. Bagaimana? Nah, dalam permasalahan seperti ini, kalau aurat kita tidak sengaja kebuka, maka caranya bagaimana? Apa langsung batal? Tidak. Kalau aurat kita tidak sengaja kebuka, entah dibuka sama orang lain atau karena embusan angin, maka kalau langsung ditutup dengan seketika, tidak batal. Jadi kalau aurat tidak sengaja kebuka, langsung segera kita tutup, tidak batal. Tapi kalau tidak sengaja ditutup, tidak sengaja, tidak cepat-cepat dibuka, tidak cepat-cepat ditutup, kebuka tidak sengaja, tidak cepat-cepat ditutup, buka, walah, kok isis gini, walah, nikmatnya sepoi-sepoi, tahu gini sholat kayak gini nikmat, itu dibuka, gitu, batal. Ini kalau tidak sengaja, ini permasalahannya kalau tidak sengaja. Kalau sengaja beda lagi. Kalau sengaja dibuka dewe, kena hembusan angin itu tidak apa-apa. Sarungnya tebel, sarungnya kenceng, mukenanya kenceng, mahal.
Ya, jadi kena angin tuh enggak gerak sama sekali. Lah kok dibuka dewe? Wow. Kok enggak buka ini kurang isis, dibuka-buka gini. Hah? Maka kalau dibuka sendiri, walaupun seketika langsung ditutup, batal tetap. Jadi beda ya. Jadi ketika aurat kita di tengah-tengah sholat kebuka, maka bagaimana jawabannya? Tergantung lihat keadaannya. Itu terbuka dengan sendirinya, atau sengaja dibuka. Kalau sengaja dibuka, maka batal, walaupun dengan seketika ditutup. Ya, jadi seperti itu. Kemudian atau misalnya kejadian di tengah-tengah sholat, misalnya ada pakaiannya robek, melotrok lah. Kalau melotrok itu bahaya itu. Sarungnya kurang kenceng, tidak pakai daleman, misal lagi tengah-tengah sholat, Allahu Akbar. Melotrok lagi gimana ya, batal kayak gitu, gimana? Melotrok kok, ya gimana mau nanti akan melakukan gerakan-gerakan tentunya. Kalau itu ya batal. Iya, kalau itu batal nanti. Kalau melotrok, ya walaupun dengan segera diambil, otomatis kan harus dipakai. Padahal orang pakai itu melakukan gerakan-gerakan. Nanti di dalam bab masalah sesuatu yang batalkan sholat, ada sesuatu yang batalkan sholat itu ketika orang melakukan gerakan di luar sholat 3 kali berturut-turut. Jadi orang sholat itu harus anteng. Kalau orang sholat kok sambil joget-joget misalnya, atau tadi itu sambil gini, maka itu dapat membatalkan sholat. Nanti itu ada babnya sendiri di bab tentang permasalahan sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Ya, itu tadi beberapa permasalahan terkait masalah menutup aurat. Ya, mungkin sampai sini pembahasan kita terkait masalah syarat sholat dan hal-hal yang berkaitan sama itu. Mungkin di antara tadi yang saya jelaskan ada yang kurang jelas, atau ada pertanyaan lain yang berkaitan masalah syarat sahnya sholat ini, baik itu najis atau masalah menutup aurat atau yang lain, ada waktu bisa ditanyakan. Saya buka sesi tanya jawab, monggo silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Berarti ini yang yang kelihatan auratnya begitu ya? Ya. Iya. 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 Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan terkait masalah terbukanya aurat. Jadi ketika ada orang sholat, ya perempuan ini, pas dia takbiratul ihram, tadi sudah saya katakan bahwasanya yang boleh dibuka, yang boleh kelihatan ketika orang sholat itu adalah telapak tangan dohir batin. Jadi ketika misalnya bagian sini kok kebuka, ya bagian sini kok kebuka, maka itu dapat menjadikan tidak sahnya sholat, sholatnya batal. Alasannya kenapa? Auratnya terbuka. Termasuk di dalam pertanyaan tadi, ketika orang takbir, ya begini, kemudian sini kebuka. Orang takbir itu Allahu Akbar, sudah masuk sholat dia. Sehingga kalau seperti itu kejadiannya, bisa batal sholatnya. Makanya hati-hati. Di dalam takbir ini hati-hati. Jenengan coba cek dulu. Misalnya minta tolong sama temannya, coba lihat ya, saya pas takbir ini kelihatan enggak ini? Oh kelihatan, nah maka hati-hati. Nanti kalau sholat kok seperti itu batal. Ya, tapi kalau enggak kelihatan, enggak masalah. Nah, kemudian terkait masalah ngangkat tangan. Ya, jadi gini ya, di dalam masalah mengerjakan kesunahan sholat itu ada perbedaan, ada beberapa perbedaan antara laki-laki sama perempuan. Di dalam mengerjakan sunah sholat itu ada beberapa perbedaan antara laki-laki sama perempuan. Termasuk diantaranya pas ngangkat tangan. Kalau laki-laki itu ngangkatnya sunahnya sampai jari-jari tangan ini sejajar sama telinga. Telapak tangan sejajar sama pundak tinggi.
Ini kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan jangan tinggi-tinggi. Sunahnya gitu. Jadi bukan sama laki-laki perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu anjurannya dia lebih tertutup. Jangan perempuan ngangkang-ngangkang gini. Wah, ini betul dari pertanyaan betul itu. Jadi perempuan tuh sudah pendek aja. Allah, gini aja. Biar juga tidak terlalu lebar nanti akhirnya kelihatan. Iya. Tapi kalau laki-laki memang tinggi sunahnya. Allahu Akbar gini. Kalau dalam kitab-kitab dijelaskan sejajar sampai telinga ini, kemudian sejajar sini. Jadi Allah begini. Tapi kalau perempuan pendek aja. Sunahnya begitu. Beda ini memang. Ada perbedaan memang. Kemudian yang perlu dipahami juga gini loh ya. Ngangkat tangan pas takbiratul ihram, ini perlu dipahami. Kadang ada yang masih belum paham masalah ini. Ngangkat tangan pas takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Artinya bagaimana? Jenengan kita sholat pas takbiratul ihram itu wajibnya mengucapkan Allahu Akbar. Bukan ngangkat tangan. Tapi kan ada yang salah paham ini kan? Mulutnya diem, diangkat tangan. Tidak sah. Loh kenapa? Di situ tuh rukun qauli. Rukun qauli itu harus dibaca. Membaca Allahu Akbar, bukan ngangkat tangan. Sehingga kalau kebalik malah yang sunnah dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Orang sholat kok gini. Maksudnya mulutnya diem tok gitu loh. Tangannya wah digini-gini no gerakannya wah sintetis atau apa istilahnya, simetris gini semuanya. Walah, gerakannya dipas-paskan kayak orang gerakan gitu. Tapi mulutnya diem itu malah tidak sah. Beda halnya gini, tangan tidak diangkat cuma Allahu Akbar, malah sah. Paham ya? Jadi kalau tadi itu orang mau nyari sunnah tapi malah bablas nerjang yang wajib. Mau nyari sunnah apa? Ngangkat tangan kan sunnah. Tapi ternyata dengan ngangkat tangan auratnya ke buka, itu namanya orang nyari sunnah malah nerjang yang haram. Maka tidak imbang. Tidak imbang. Kalau memang ternyata pas ngangkat tangan ini auratnya kebuka, maka tidak usah ngangkat tangan aja. Atau ngangkat tapi pendek aja, sekiranya tidak kebuka. Itu dalam kitab Busyrul Karim, Syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah dikatakan orang itu tetap dapat kesunahan ngangkat tangan, tetap dapat pahala. Walaupun ngangkatnya kecil. Allahu Akbar. Bi ayyi raf'in. Ngangkatnya kecil aja tidak masalah. Karena takut tadi itu, kalau ternyata ketinggian takut kebuka. Ini untuk perempuan. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau memang takut ini akan kebuka, ternyata betul seperti itu, maka itu dapat membatalkan sholat. Karena orang takbiratul ihram itu sudah masuk di dalam sholat. Ya, sehingga untuk lebih hati-hatinya kita ngangkatnya cuma pendek saja. Kalaupun ternyata dengan ngangkat pendek masih kebuka, maka tidak usah ngangkat tangan, tidak masalah, tetap sah. Karena ngangkat tangan itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib saat takbiratul ihram adalah membaca Allahu Akbar. Kita baca Allahu Akbar, tangan diem tidak masalah. Daripada sebaliknya, tangan ngangkang-ngangkang tapi ternyata mulut diem, itu malah tidak sah. Mungkin sebegitu. Bisa dipahami ya? Ya. Ada lagi mungkin atau cukup ini? Sudah cukup ya? Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu kita, ya, bisa menjadikan kita ibadahnya lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi Muhammadin. Fatihah.